Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi. kelompok 4 WNI pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan juga perancangan ulang proses bisnis pada Alice Burger menggunakan pendekatan bisnis proses manajemen atau BPM dan juga pemodelan BPM serta model proses redesign. Ini sebagai bentuk implementasi dari ujian akhir semester pada mata kuliah bisnis proses manajemen. Oke, baik, selanjutnya. Oke, sebelum kita lebih lanjut ke penjabaran materinya, perkenalkan kami dari kelompok 4 WNI dengan saya sendiri Ali Sofir Hamzah dengan NIM 23 12 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Abin Alwafi Effendi dengan NIM 2310120024 dan rekan saya. Saya Muhammad Sigiri Khairipo dengan NIM 2310120025. Dan terakhir, Dan saya Muhammad Rizky Syaban Lahai dengan NIM 2310120026. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengenal terlebih dahulu terkait profil dari organisasi atau bisnis dari Aldis Burger ini, di mana Aldis Burger ini merupakan usaha yang bergerak di bidang restoran cepat saji atau fast food dengan produk utamanya berupa burger, kentang goreng dan juga minuman. Tapi yang lebih diprioritaskan adalah yang menjadi brandingnya yaitu burger. Target pelanggan dari Aldis Burger ini sendiri itu mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja, serta keluarga urban dengan rentang usia 15 sampai 45 tahun. Untuk sistem pelayanan dari Aldis Burger yang digunakan saat ini meliputi dine-in, take away, dan juga delivery melalui platform mereka. Aktivitas utama bisnis ini terdiri dari proses pemesanannya, kemudian pembayaran, produksi makanan, pengemasan hingga pengiriman pesanan kepada pelanggannya. Next, selanjutnya. Nah, dari analisis yang kami lakukan, kami menemukan beberapa problem dari sistem Aldis Burger ini, di mana untuk Aldis Burger saat ini itu yang pertama adalah terjadi antrian yang cukup panjang karena sebagian besar aktivitasnya itu masih bergantung pada kasir. Kemudian yang kedua adalah kasir menjadi bottleneck-nya karena harus menangani pemesanan, pembayaran sekaligus koordinasi dengan dapurnya. Kemudian komunikasi yang masih dilakukan secara manual, yaitu meningkatkan risiko kesalahan pemesanannya dan juga pengelolaan stok yang belum real-time yang menyebabkan keterlambatan serta ketidaksesuaian informasi pada bahan baku. Nah, ada 4 masalah utama yang kami temukan pada sistem Alliance Burger yang bergerak atau yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian selanjutnya kita memetakan untuk landscape modelnya. Oke, selanjutnya pada slide ini ditampilkan untuk landscape model yang digunakan untuk memetakan seluruh proses bisnis Aldis Burger ke dalam 3 lapisan utama, yaitu yang pertama adalah manajemen proses yang mencakup aktivitas strategis seperti perencanaan bisnis, kemudian pengelolaan keuangan, manajemen sumber daya manusianya, dan juga pengendalian kualitasnya. Kemudian untuk layer kedua atau lapisan keduanya adalah prosesnya, yaitu proses utama yang menghasilkan nilai bagi pelanggan atau value. Kemudian dimulai dari pemesanan, pembayaran, proses dapur hingga quality check dan juga pengemasan hingga pengiriman produk atau delivery. Sedangkan lapisan yang ketiga adalah support proses yang berfungsi untuk proses utamanya seperti pengadaan bahan baku, pengelolaan inventaris, kemudian sistem POS-nya, kitchen display sistemnya, pemasaran sampai teknologi informasinya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian untuk proses map-nya untuk melihat alur bisnisnya. Oke, untuk pada slide di proses map ini, yaitu proses bisnis Aldis Burger yang berjalan saat ini, di mana proses ini dimulai dari pelanggan yang datang atau melakukan pemesanan secara online, yang dimana untuk sistemnya saat ini Aldis Burger itu via WhatsApp, kemudian memilih menu dan juga melakukan pemesanan. Setelah itu kasir menerima pesanan dan juga memasukkan ke dalam sistem dan juga memproses pembayaran. Jika pembayaran berhasil, pesanan akan diteruskan ke bagian dapur untuk diproses hingga tahap quality check-nya dan juga pengemasannya. Selanjutnya, pesanan akan diserahkan kepada pelanggan atau driver sesuai metode pengambilan yang dipilih pada customer tersebut. Kemudian dari proses map ini dapat dilihat bahwa aktivitas sangat bergantung pada aktivitas sebelumnya. Oleh karena itu, proses bisnis saat ini memiliki potensi bottleneck dan juga penurunan efisiensi yang cukup tinggi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian BPMN modelnya. Jadi pada BPMN model as is atau yang saat ini yang awalnya berlaku itu kita melakukan identifikasi bottleneck. Yang pertama itu ada beberapa peran yang bermain di sini, yaitu ada customer, yaitu yang bertugas untuk memesan dan menerima pesanan, ada kasir, itu menerima order, proses bayar, dan juga koordinasi dapur. Kemudian ada bagian dapur, yaitu yang menyiapkan bahan, memasak, dan juga menyiapkan burgernya. Dan terakhir ada bagian pengemasan yang melakukan quality control, pengemasan, dan pengiriman atau pengambilan produk. Ini adalah gambaran dari BPMN as is yang saat ini sedang digunakan oleh Aldis Burger, di mana berdasarkan pemetaan proses as is ditemukan beberapa hambatan kritis yang menurunkan efisiensi operasional dari si UMKM Burger ini sendiri. Yang pertama itu adalah keterlambatan informasi, karena pengecekan bahan baku dilakukan secara manual, sering terjadi pembatalan pesanan akibat stok yang ternyata habis di tengah jam operasional. Kemudian yang kedua itu adalah risiko kesalahan manusia, di mana pencatatan nota fisik itu rentan terhadap kesalahan tulis atau hilang yang berujung pada ketidakakuratan ketika laporan keuangan nanti. Kemudian data tidak sinkron, di mana ini merupakan akibat dari kesalahan sebelumnya, kekurangan sebelumnya, itu karena pencatatan yang tidak optimal, makanya data yang tersimpan juga itu tidak sinkron, di mana tidak adanya integrasi antara data penjualan online maupun offline yang menyebabkan pemilik sulit menemukan visibilitas bisnis yang menyeluruh secara real time. Nah, dan yang terakhir itu adalah proses reaktif, di mana pengadaan bahan baku sering dilakukan mendadak tanpa perencanaan karena tidak adanya notifikasi otomatis saat stok mencapai batas minimum. Kemudian ada bagian analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana di sini kita melihat ada beberapa indikator, yaitu lead time-nya itu yang dihitung per menit, tingkat error-nya itu berdasarkan persentase, monitoring itu dari skala 1 sampai 10, dan pembayaran digital, dan akurasi stok. Jadi di mana di sini bisa kita lihat bahwa akurasi stok itu yang banyak permasalahannya, di mana temuan utama yang pertama itu adalah lead time yang mencapai sekitar 26 menit, jauh dari standar industri fast food yang sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian error pesanan termasuk tinggi karena komunikasi manual antara kasir dan dapur. Selanjutnya ada stok yang tidak real time menyebabkan kekosongan bahan tanpa peringatan dini. Dan terakhir itu ada pembayaran digital terbatas hanya 30% transaksi non tunai. Itu adalah bagian dari BPMN as is yang kita telah analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk berikutnya pada tahap proses redesign ini kami melakukan analisis berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada proses as is. Setiap masalahnya itu kami petakan dengan heuristik redesign yang sesuai, yang kemudian kita terjemahkan menjadi solusi yang lebih efektif. Kayak misalnya itu di antrian kasir, itu kita atasi dengan QR menu mandiri, kemudian di komunikasi manual diganti dengan kitchen display system, kemudian ada stok dan pembayaran yang diintegrasikan dengan sistem otomatis, yang dimana perbaikan ini diharapkan bisa mempercepat proses, kemudian meningkatkan akurasi dan mengurangi beban kerja kasir. Berikutnya, next. Ini adalah gambaran sederhana dari proses bisnis to be, yang dimana alur dimulai dari pelanggan yang memesan melalui kanal yang tersedia, kemudian melakukan pembayaran yang diproses secara otomatis di sistem POS. Nah, setelah itu pesanan bisa langsung diteruskan ke dapur melalui kitchen display system, sehingga proses memasak dapat berjalan secara paralel. Dan terakhir, pesanan dikemas dan statusnya diperbarui secara otomatis, yang dimana alur ini terintegrasi dan membuat seluruh proses menjadi lebih cepat dan mengurangi bottleneck pada kasir. Nah, kemudian ini adalah model BPMN 2B-nya secara lengkap yang telah kami rancang,
yang di mana dibandingkan dengan kondisi as is, model ini terlihat mengintegrasikan sistem informasi, menambahkan panel pemesanan mandiri, menetapkan validasi stok otomatis, juga meningkatkan transparansi status pesanan dan pengelolaan dapur. Yang di mana dengan perbaikan ini proses bisnis diharapkan bisa menjadi lebih efisien, kemudian meminimalkan kesalahan atau human error, kemudian bisa memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada slide ini ditampilkan hasil evaluasi menggunakan metode Devil Quadrant yang mengukur dampak memperbaiki proses bisnis berdasarkan 4 aspek, yaitu time, cost, dan quality dan flexibility. Yang pertama dari aspek time. Terjadi penurunan lead time dari sekitar 26 menit menjadi 18 menit atau meningkatkan efisiensinya sekitar 31%. Hasil ini dicapai karena adanya integrasi sistem POS dengan kitchen display serta proses memasak yang dilakukan secara paralel. Yang kedua, dari aspek cost, biaya operasional menjadi lebih rendah karena beberapa proses telah otomatisasi. Selain itu, kesalahan pesanan dan pemborosan bahan baku juga dapat dikurangi. Dan yang ketiga, dari aspek quality, kualitas pelayanan meningkat, pesanan yang diterima dapur secara otomatis, sehingga resiko kesalahan komunikasi menjadi hal kecil atau lebih kecil, dan pelanggan memperoleh layanan yang lebih cepat serta lebih akurat. Dan yang terakhir, dari aspek flexibility, sistem menjadi lebih fleksibel karena mendukung pembayaran digital, pemesanan melalui QR menu, serta mampu menangani peningkatan jumlah pelanggan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses bisnis usulan atau to be memberikan peningkatan yang signifikan dibandingkan proses as is. Selanjutnya, nah, di kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis proses manajemen pada Aldi's Burger, ditemukan bahwa proses bisnis yang berjalan saat ini masih memiliki beberapa kendala. Kendala utama adalah kasir menjadi pusat ke seluruh aktivitas, mulai dari penerima pesanan, memproses pembayaran, hingga menyampaikan informasi ke dapur secara manual. Kondisi ini menyebabkan antrian panjang, waktu pelayanan lebih lama, serta meningkatkan resiko kesalahan komunikasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan bisnis proses redesign dengan meningkatkan QR menu, point of sales atau POS, kitchen display system, dan inventory management system. Perbaikan ini membuat proses menjadi lebih otomatis, mempercepat aliran informasi, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dan berdasarkan evaluasi menggunakan Devil Square, usulan proses baru berhasil meningkatkan kinerja pada seluruh aspek. Biaya operasional lebih efisien, kualitas pelayanan meningkat, dan sistem menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi kebutuhan pelanggan. Dan demikian, implementasi BPM dan digitalisasi proses bisnis dapat menjadi solusi yang lebih efektif bagi Aldi's Burger untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan layanan dan daya saing di industri makan cepat saji. Berikutnya saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik. Terima kasih buat saya. Itu tadi penjabaran terkait hasil analisis yang kami lakukan pada sistem Aldi's Burger yang berjalan saat ini dan terkait penjabaran dari perencanaan ulang proses bisnis Aldi's Burger terkait sistemnya, mulai dari sistem pemasarannya dari user masuk ke dapur sampai diterima lagi sama customer. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi UAS kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.